dasarnya hipergeometrik itu akan terjadi pada prinsip di mana Anda membagi sama. Prinsip dasarnya adalah Bernoulli trials. Ya, itu mesti diingat bahwa kita berhadapan dengan sebuah kondisi eksperimen atau kemudian kondisi real yang nanti kemudian dari kondisi real ini misalkan kita sebut sebagai eksperimen. Ya, kondisi real itu adalah eksperimen, istilah apa ya? Istilah teknisnya. Eksperimen ini kemudian pasti akan punya dua tipikal keluaran. Nah, ini dulu prinsip dasar dari distribusi yang didasarkan atas Bernoulli trials. Ya, satu event disebut sebagai sukses, satu event lainnya itu adalah fail. Pokoknya yang nggak sukses berarti fail, yang nggak fail berarti sukses. Gampangannya begitu, nggak ada opsi yang lain. Kalau dia punya opsi yang lain, bukan Bernoulli trials, seperti bukan hipergeometrik, bukan binomial. Ya, apakah sebuah kondisi real itu mesti ikut distribusi tertentu? Mostly ya, hampir seluruhnya iya. Jadi hampir secara keseluruhan itu punya ciri-ciri yang memang memenuhi generik karakteristik. Nah, yang diskrit itu ada itu. Nanti ada banyak sekali sebenarnya. Cuman yang diajarkan ke Anda hanya beberapa sampel distribution probability, khususnya yang bisa dihitung secara manual. Nah, karena beberapa yang kompleks, khususnya yang kontinu, itu Anda harus memahami. Anda pernah tahu kalau Anda, jadi nanti yang kontinu itu bedanya di sini. Misalkan kalau kontinu ya, saya punya titik di antara dua titik begini, saya punya A, saya punya B, saya punya garis begini. Luasan area di bawah garis A dan B ini nyarinya gimana? Luasan area di bawah garis line ini itu gimana? Kalau saya punya fx, ini adalah punya fungsi fx misalkan, maka apa yang harus saya lakukan? Mencari luasan di bawah ini, nah volume ini. Ini berapa? Begitu gimana caranya? Ingat nggak? Matematika kalkulus? Diintegralkan, Pak. Integral A sampai B fx dx kan? Ya, bener nggak? Halo? Nah, setiap persamaan nanti yang kalau kita ngomong kontinu ya, ini kita ngomong kontinu dulu. Yang kontinu nanti bentuknya akan selalu punya, yang kontinu ini akan selalu punya equation seperti ini. Aku pengen nyobain. Banyak kita langsung. Ya, jadi yang apa? Yang begini ini pasti punya equation seperti ini. Nah, kalau Anda punya equation seperti itu, maka prinsip dasarnya nanti untuk mencari probabilitas di antara titik A atau B, Anda butuh mengintegralkan. Ya. Kadang persamaannya sederhana, kadang persamaannya kompleks. Nah, ini yang membuat apa? Mungkin cukup sulit untuk bentuk kontinu. Nah, kalau diskrit gampang. Diskrit itu kan tinggal, pokoknya kalau prinsip dasar distribusi probabilitas, saya punya eksperimen, saya punya X, saya punya PX, ya, saya bisa bangun distribusi probabilitasnya. Nah, yang kategorinya ada success and failure, yang nanti diulang mengambil sampel beberapa kali, kemudian nyari berapa kali sukses, berapa kali fail, dan sebagainya, itu nanti yang disebut sebagai based on Bernoulli trials tadi sebenarnya. Yang dibagi menjadi dua kategori besar, satu disebut sebagai hipergeometrik, satu disebut sebagai binomial. Ya. Jadi binomial hipergeometrik itu adalah distribusi probabilitas yang punya ciri tertentu. Cirinya adalah apa? Based on Bernoulli trials, punya sukses atau gagal. Ya. Ada eksperimen atau data yang besar, populasi besar, saya mau membuat sebuah eksperimen berapa kali, setiap kali eksperimen saya punya dua tipikal keluaran, success and fail. Ya, itu Bernoulli trials. Cirinya kalau dia nggak masuk hipergeometrik, dia masuk binomial. Nah, pembedanya apa? Pembedanya gampang. Kalau saya nggak salah, saya sudah terangkan ke Anda percobaan kelereng. Ya, percobaan ngambil 10.000 kelereng, diambil 10, bagaimana sukses probability mendapatkan warna biru dari percobaan 1 sampai 10. Ya kan? Anda kan kalau nggak salah sudah menjawab bahwa apa? Ada case di mana P-nya itu atau sukses probability-nya itu konstan. Ya.
pada saat dia konstan, maka itu berarti objek yang diambil dari percobaan pertama dikembalikan, kemudian di posisi percobaan kedua Anda masih punya sampel yang tetap genap 10.000. Ya. Di percobaan kedua diambil, dikembalikan lagi. Nah, itu filosofi dasarnya binomial. Binomial itu mengasumsikan bahwa di setiap chance dalam setiap pengambilan sampel dalam trials atau sampel yang Anda lakukan, itu success probability-nya adalah konstan atau with replacement tadi. Itu binomial. Apakah ada kondisi seperti itu? Bicara kondisi with replacement itu jarang, karena misalkan contoh kita bicara success probability itu dari waktu ke waktu sebenarnya bergerak, ya. Nah, cuman kadang untuk simplifikasi kemudahan, apalagi kalau sampelnya kecil dibandingkan populasi besarnya, maka orang sering menganggap bahwa P-nya konstan. Gampangannya begitu. Binomial itu lebih mudah dihitung daripada hipergeometrik, ya. Maka binomial punya posisi, punya kepentingan atau punya pengaruh yang mungkin cukup besar kalau kita berhadapan dengan masalah Bernoulli trials, karena ya tadi selama n kecil dibagi n besarnya tidak signifikan, maka Anda boleh menganggap P-nya itu konstan. Itu lebih mudah dihitung, ya. Nah, hipergeometrik itu sebenarnya kondisi ideal karena biasanya pada karakteristik yang pengambilan sampel tidak dikembalikan, P itu tidak pernah konstan, ya. Nah, itu ciri pembeda dari hipergeometrik dengan binomial. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang apa bedanya? Jadi di formula di terusannya berbeda konsepnya. Jadi kalau Anda mau melakukan misalkan ini eksperimen, Anda punya success rate sekitar 0,6, maka fill-nya pasti 0,4. Ya. Kalau Anda mau melakukan eksperimen N sama dengan misalkan 10 kali, ya kalau di binomial ya sudah, maka nanti dari 10 kali percobaan Anda akan sukses berapa kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali, itu bisa dihitung karena random variabelnya di binomial adalah jumlah sukses dalam n trials, itu random variabelnya. Makanya X dalam binomial itu adalah X-nya adalah 0, tidak berhasil sama sekali, 1, 2, 3 sampai dengan 10. Ya, dia limit dan dia diskrit. Nah, setiap X pasti akan punya PX. PX-nya bisa dihitung dengan formula yang kemarin, kombinasi NX kalikan P pangkat X kalikan Q. Ini nggak sengaja hafal juga, nggak perlu dihafal ini. Nanti kalau Anda alami pasti sudah ingat sendiri. Ya, begini. Ya, nah ini ciri binomial. Ya, nah hipergeometrik gimana? Nah, hipergeometrik itu, jadi kalau di binomial, karena Anda P-nya itu konstan, Anda nggak peduli lagi dengan populasi. Saya tutup, saya nggak peduli. Ini sebenarnya mungkin jumlah konsumen yang akan saya interview atau N besarnya tergantung ya apa, itu mungkin sangat besar sekali, mungkin 10.000, mungkin 1 juta, nah saya nggak tahu. Tapi hari ini saya hanya mau eksperimen 10. Sebenarnya real case-nya itu begini. Cuman karena P-nya konstan, maka sudah saya nggak lihat ini lagi. Kalau binomial prinsip dasarnya begitu. Ya. Dapat dipahami ini? Ini binomial dulu. Ya. Nah, hipergeometrik berbeda. Karena sampelnya tidak dikembalikan, maka N yang diambil itu tidak pernah dikembalikan. Maka P tidak pernah sama. Nah, maka saya harus lihat dulu karakteristik populasinya itu seperti apa. Dan di sini mungkin kalau ngomong praktek agak sulit. Ya, jadi saya harus tahu N, saya harus tahu di N-nya ini ada berapa S, ada berapa F. Gampangannya begitu. Dengan saya tahu di populasinya ini ada S, ada F berapa, maka kemudian kalau saya ngambil N10, saya bisa predik dapat apa? Dapat sukses berapa kira-kira. Berapa kemungkinan saya dapat sukses itu 1, 0 atau berapa, itu bisa dihitung. Ya. Tapi syaratnya adalah saya harus tahu dulu populasinya itu sukses and failure dalam N besarnya itu berapa. Maka kalau saya ngambil N kecil, berapa chance-nya? Nah itu prinsip dasarnya hipergeometrik. Ya. Jadi Sonia, prinsip dasarnya itu adalah gini. Kalau Anda nggak tahu populasinya, itu pasti
nggak bisa ngitung geometriknya, hipergeometriknya. Hipergeometrik itu mensyaratkan Anda tahu populasi besarnya berapa nilainya, berapa jumlah S, berapa jumlah P di populasi besarnya. Nah, nanti Anda mau repeat dalam sampel kecil. Kecilnya berapa? Bisa 10, 50, 100 tergantung. Nah, suksesnya apa ya? S misalkan. Nah, Anda mau tahu berapa kali Anda bisa mendapatkan S dalam sampel kecil itu tadi. Dalam bentuk P yang tidak konstan. Itu hipergeometrik. Bisa terbayangkan atau belum? Oke, saya beri contoh gini. Cirinya hipergeometrik itu nanti ceritanya mesti begini, biasa ya, contohnya. Atau ya mungkin kadang bisa tipuan. Kuncinya adalah P konstan sama P-nya tidak konstan atau without replacement ya. Nah, ini biasanya contoh soal yang paling gampang adalah pengambilan sampel dari sebuah populasi besar ya. Contoh yang paling sederhana kan ini. Kemarin kan saya menerima lot kiriman ya. Saya pokoknya menerima kiriman. Saya nggak boleh meriksa semua. Jadi prinsip dasarnya karena saya ya ini kan apa? Pengujian di kiriman barang itu kan material itu kan mahal. Misalkan Anda pesen satu dus ya. Satu kardus begitu, satu box isinya 100. Ya, isinya 100. Nah, selama ini sebenarnya, nah ini ceritanya mungkin akan dikurangkan seperti ini. Jumlah good product di dalam 100 itu selama ini adalah sekitar 98. Ya. Jumlah bad product atau defect product itu selama ini by average itu adalah 2. Artinya, kalau Anda menganggap mendapatkan bad itu sebagai sukses, maka success rate-nya itu adalah 0,02. Ya, dapat bad product itu sukses. Kenapa? Nanti ada hubungannya dengan mekanisme penerimaan penolakan barang. Ya, jadi saya tidak mesti yang good itu yang sukses ya, yang dapat yang bad itu sukses karena itu menjadi fokus perhatian saya. Ya, nah maka fail rate-nya berapa? Fail rate-nya adalah 0,98 kan begini. Ya, ini karakteristik populasi, jangan lupa. Ya, nah sifat dari penerimaan barang ini adalah karena saya mau gunakan ini untuk produksi, saya nggak mungkin dan ujinya adalah uji rusak. Jadi uji rusak itu saya nggak bisa meriksa satu persatu karena kalau saya periksa satu persatu uji rusak nggak ada yang saya pakai, kan begitu. Tapi saya harus memutuskan saya terima kiriman ini apa enggak. Maka rule-nya adalah atau guidance saya dalam menerima menolak adalah begini. Saya ambil satu atau saya ambil dua. Kenapa kok dua saja? Jangan banyak-banyak. Ya, saya ambil dua. Kalau tidak dua-duanya good, maka kiriman saya terima. Tapi kalau ada satu saja yang cacat, kiriman saya tolak. Ya, maka saya akan ngambil N sebanyak berapa? N kecilnya. N kecilnya berapa? 2. 2. Ya. Syaratnya adalah saya boleh nemu cacat nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau saya ngambil N2, X-nya itu apa? Ketemu cacat kan? Karena saya fokus kepada bertemu cacat, ya kan? Kan X itu bisa 0, bisa berapa? Bisa 1, bisa 2. Kalau 0 itu berarti saya accept barangnya. Ya. Tapi kalau 1 atau 2, maka saya tolak. Ya kan? Nah, berapa probabilitas PX-nya? Kan begitu. Nah, maka kalau Anda fokus kepada kemungkinan Anda menerima, ya cari PX sama dengan 0 saja. Berapa ini? Tapi kalau Anda ditanya berapa probabilitas Anda menolak, ya berarti Anda harus hitung P1, Anda harus hitung P2. Ya. Nah, prinsip dasarnya gimana? Gampang. Di titik posisinya, di sampel space-nya, itu selalu ngomong N dengan N. Ya. N besar dengan N kecil. Jadi kalau Anda ganti, ini pasti dari 100 diambil berapa? 2. Ini untuk P, X sama dengan 0. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Terus di atasnya apa? Di atasnya karena ini hipergeometrik, pasti hanya diwakili 2. Satu menunjukkan sukses, satu menunjukkan fail. Ya. Nah, ini menunjukkan S, ini menunjukkan fail. Fail ini maksudnya ini loh ya, S and F ini loh ya.
Nah, sukses itu kalau ketemu cacat kan X-nya tadi ketemu cacat, ya kan? Anda mau ketemu cacat berapa? 0. 0. Anda mau ketemu 0. Ada berapa cacat sebenarnya di dalam box-nya? Ada berapa 2. cacat? Ada 2. Jadi dari 2 harus tidak ada yang terambil. Paham ini? Ya. Terus yang dari fail, dari yang good itu ada berapa? 98. 98. Harus diambil berapa? 2. Jumlah di sini pasti sama dengan jumlah di bawah sini. Jumlah atas di sini pasti sama dengan jumlah atas di sini. Itu hipergeometrik. Kalau PX sama dengan 1 bagaimana? Sama. Bawahnya tetap 102. Nah, sekarang bedanya apa? Yang di sini. Dari 2 terambil 1. Dikali dengan kombinasi 98 terambil 1. Bisa dipahami ini? Pak, yang satunya dari 98 itu dari mana? Kan ada 2 slot kan? Saya kan harus ngambil 2 sampel kan? Oh Ini. iya Pak. Kan PX sama dengan 1 ini. Jadi kalau dipakai oleh X1 ya, dipakai oleh si X sebanyak 1, ya berarti kan satunya dipakai yang good kan, dipakai yang barang bagus kan, yang fill yang artinya bagus di sini kan. Dapat dipahami Kelvin? Oh iya Pak, bisa Pak. Oke. Dapat dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, tapi tipuan juga bisa, hati-hati. Kadang begini, saya bercerita begini, ya, tapi ternyata saya memberikan notifikasi, misalkan contoh cerita begini. Diketahui bahwa dari 100 kiriman selama ini 98 good, 2 bad, ya. Nah, saya mungkin bilang, asumsikan B selalu konstan. Maka kalau saya mengambil N sama dengan 2 atau sampel sama dengan 2 dan tidak boleh ada yang cacat, berapa probabilitas penerimaan. Nah, kalau asumsikan P konstan, ini jadi binomial. Tidak perlu dihitung begini. Ya, tapi harus ada asumsi ini sampel dikembalikan atau apalah, atau asumsikan P-nya konstan juga boleh. Ya. Jadi langsung masuk ke rumus P, nah itu. Tapi kalau basicnya ini adalah hipergeometrik karena nggak mungkin dikembalikan. Pasti ini defect test biasanya kalau mekanisme sampling begini. Ya, dapat dipahami atau belum hipergeometrik? Masih ada yang belum jelas? Jadi kalau saya bawa ini tadi, kalau Anda tanya teknik solusinya, ya. Ya. Nah, kalau Anda tanya terkait dengan problem begini, loh ini solusinya gimana? Kalau Anda hanya mencari PX sama dengan 0, ya tadi, pembaginya itu PX sama dengan 0, pembaginya adalah kombinasi berapa tadi? 100 diambil 2, 4950. Yang di atas adalah kombinasi 20, ya, terus dikali dengan kombinasi berapa? 98 terambil 2. Nah, 1 kali 4753 dibagi 4950. Berarti kan ini kali ini bagi ini.
96,02%. Itu kemungkinan kalau saya mengambil mengambil N sama dengan 2, probabilitas saya nggak ketemu cacat itu ini 96,202, 96,02%. Jadi 96,02% kemungkinan kiriman ini akan diterima, walaupun di dalamnya ada 2 barang cacat. Ya. Karena mekanisme sampel kita ngambil 2 nggak boleh cacat, nggak boleh ketemu cacat tadi. 96,02% dia diterima. Ya. Ketemu cacat 1 berapa? Ya tinggal merubah. Ya, yang bawah pasti 4950. Ya, ini saya copy sebentar. P X sama dengan P X sama dengan 1 ya. Nah, ini kedua diambil 1 ya. Yang di sini 98 diambil 1. Nah, 2 kali 98 bagi 4950 kali 98 bagi 4950. 3,956%. Kalau bicara persentasenya begini. Ya. Nah, terus kalau kemudian ketemu 2, PX sama dengan 2 saja bagaimana? PX sama dengan 2 ya sudah 2, ya kan? 98, 0, begini. Berapa ini? 0,02%. Jumlahnya harus ini, tambah ini, jumlahnya harus 1. Dapat dipahami? Oke? Ngerti? Nah, ini kalau hipergeometrik. Nah, sekarang kalau binomial, contohnya lagi ini saya bawa ke ranah binomial ya. Saya beri contoh kasus mirip kayak tadi ya. Saya punya kiriman barang misalkan isinya besar ini 10.000 ya. Satu truk, mungkin satu kereta lah, satu logo kereta atau satu trailer begitu ya, ada 10.000 item. Saya nggak boleh, prinsip dasarnya saya harus take all atau reject all, gampangannya begitu. Nah, maka kemudian saya harus melakukan pengujian. Akhirnya disepakati bahwa saya harus mengambil N, ya sudahlah 10. Ya. Ini kiriman yang agak jelek, jadi sebenarnya di dalamnya itu ada 9.500 good item, ya. Kemudian ada 500 defect item. Ini sebenarnya seperti ini. Saya kemudian merancang 10, ya. Karena N dibagi N kecil, jadi karena 10 dibagi 10.000 itu kecil sekali kan, ya. Kurang dari 0,05 kan konsensusnya begitu ya. Maka saya anggap bahwa P-nya konstan, boleh seperti itu. Ya. Jadi ini kalau saya dekati pakai binomial, jadinya bisa begitu. Ya karena ini terlalu kecil, bagi ini. Maka saya boleh anggap P-nya konstan. P-nya apa? P itu berarti kan success probability. Nah, gimana rule-nya sekarang? Nah, gini. Kalau Anda ngambil N10, berarti Anda ketemu, misalkan gini, kita fokus kepada defect, oke. Berarti P itu success probability adalah ketemu defect, menemukan defect. Maka berapakah P? Kalau P adalah success probability sama dengan menemukan defect, berapakah P? Halo? 0,05. 500 dibagi 10.000, kan begitu ya. Maka Q atau lawannya pasti 1 min 0,05, kan begini. Halo? Iya, Pak. Pertanyaannya sekarang, oke, rule-nya adalah saya tidak boleh menemukan cacat dalam 10 sampel item. Ya. Tapi ini karena saya anggap P konstan, P dianggap konstan sehingga binomial. Nah, kenapa begitu? Karena N kecil dibagi N besar kurang dari 0,05. Boleh seperti itu.
Ya, dalam beberapa case. Nah, berarti X yang mungkin terjadi itu berapa sih sebenarnya? X itu adalah ketemu cacat, ketemu defect. Ketemu defect, kalau saya melakukan percobaan 10 kali, berarti potensi yang akan terjadi berapa? Jadi, X random variable ketemu defect, kalau saya melakukan percobaan N-nya itu 10 kali, maka saya bisa ketemu defect berapa kali? Dari 10 kali ini. Maka berapa kemungkinan saya ketemu defect? Lalu 10, Pak. dari 0 sampai 10. Kan begitu kan? Oke. 0, 1, 2, 3 kan begini kan? Sampai 10 ya? Setiap X pasti punya PX. Kalau Anda mau buka tabel cari 5 ya sama 10 mungkin ada. Mungkin ada. Saya nggak buka tabel. Saya malas buka tabel. Tapi Anda mungkin nanti kalau ujian saya bawa tabel dan latihan baca tabel. Ya. Nah, tapi kalau saya mau tahu X ketemu defect, ini X sama dengan 0, 1, 2 ya sudah. Kalau Anda sabar menghitung ya berarti ini kombinasi berapa? Dari 10 diambil 0 kali P-nya berapa? 0,05 pangkat 0 kali Q pangkat N min ini. Ketemu cacat 0 itu adalah 60%. Ya. Ini kombinasi C5 itu saya kunci, B13 bergerak, F7 itu ini, dia konstan, B13 bergerak, F8 konstan, C5 konstan. Nah ini tarik ke sini, nah ini adalah probabilitasnya. Setiap X ketemu PX. Ya, kalau dijumlah ketemunya 1. Ya. Ini. Atau kalau saya pakai rumus, nah saya rumus cuman perlu pakai binom dis. Ya. Jumlah sukses berapa? 0. Trialsnya berapa? 10. Probability suksesnya 0,05, kumulatifnya false. C5-nya saya kunci, supaya tinggal saya tarik, F7-nya saya kunci. Nah, sama enggak? Sama atau enggak? Sama. Sama kan? Iya, sama, Pak. Ganti sama ya. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Toleransinya mendapatkan 0. Nah, kalau 0, maka ini 59,87%. Kalau boleh 1 bagaimana? Ya 59 tambah 31, jumlahnya ini. Ya. Berapa jumlahnya ini? Kalau Anda lihat yang di sini, kursor saya, ini 91,38%. Kalau boleh sampai 2, ya ini tambah lagi 98. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini binomial, ini cara binomial, ini cara hipergeometrik dalam konteks N yang berbeda lagi guys. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa, Pak. Kalau ini tidak saya anggap P-nya konstan, saya mau hitung case ini pakai hipergeometrik bagaimana? Ya bisa, nggak ada masalah. Saya tetap treatment ini sebagai hipergeometrik. Bedanya apa sih? Nah, kalau Anda tertarik itu, oke, kita coba dua-duanya. Ini saya kosongkan. Oke, Anda kan nyoba untuk 10 kan? Ya. Iya, Pak. Anda nyoba untuk 10, berarti kan kombinasi, ada berapa good item?
9.500. 9.500. Berarti kalau untuk ngisi ketemu X sama dengan 0, maka dia harus Anda ngambil N berapa? 10 kan? Iya, Pak. Maka number of chosen-nya adalah 10 dikurangi 0. Yang gini kan? Ya, dikali dengan kombinasi yang bad item 500. 500 harus terambil 0. 0. Dibagi dengan kombinasi 10.000 item diambil 10. 10. Ya, persamaan basicnya begini. Sebentar, saya kunci beberapa supaya bisa ditarik ya. D2 itu tadi konstan, C5 itu konstan, F13 bergerak, D3 itu apa? D3 delta 3 konstan, F13 bergerak, C3 konstan, C5 konstan. Sama nggak kira-kira? Iya, Pak, sama. Tapi tidak persis, paham? Ya, tidak persis sama tapi mendekati sama. Nah, ini kalau ditarik begini. Ya, apa? Mendekati sama di konteks ini. Ya. Cuman Anda lihat kalau ini saya rubah ke 100 misalkan. Ini 100 begitu ya. Ini saya rubah ke 100. Terus kemudian ini ada 95 item, ini ada 5 item. Anda bisa lihat ini perbedaannya. Halo. Cuman kalau 95 nggak mungkin ya. Ini 90, ini 10. Karena dicoba 10. Nah ini perbedaannya di sini. Kelihatan kan bedanya? Iya, Pak. Ini yang hipergeometrik, ini yang yang hipergeometrik, ini yang binomial. Bedanya di sana. Makanya kalau N dibandingkan N besarnya itu lebih dari 0,05, ya ini kan sudah 0,1, sudah 10%. Ini signifikan berbeda hasilnya. Jelas kalau sudah dicoba begini. Halo. Makanya kalau Anda boleh pakai Excel misalkan, itu lebih, ya tadi, tabel nggak perlu, ngitungnya juga bisa cepat sebenarnya. Cuman ya itu, ya Anda harus paham dulu bagaimana proses perhitungnya, bagaimana menggunakan tabel kalau nggak ada alat bantu. Nah, tapi kalau ada alat bantu ya seperti ini, bisa kita tes, bisa kita trial. Dapat dipahami? Iya, Pak, bisa. Simbolnya binomial itu biasanya binomial N, P. Ya. Jadi N itu parameternya pasti N berapa kali, P-nya berapa. Itu cara menulisnya. Ya. Kalau hipergeometrik ada lagi nanti cara menulisnya. Tapi ini standar-standar yang mungkin ada. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Silakan Surya. Ayo Pak, terima kasih. Saya izin bertanya. Jadi kalau misalnya dihadapkan dengan permasalahan seperti ini dan misal N kecil dibagi N besarnya kurang dari 0,05, tadi kan dilihat dari cara pengerjaan hipergeometrik dan binomial, hasilnya berbeda sedikit ya Pak. Ya. Itu kalau kita dihadapkan seperti ini, emang kita boleh menggunakan salah satu caranya atau bagaimana Pak? Karena tadi yang N kecil dibagi N besar lebih dari 0,05 tidak dari keduanya berbeda. Ya. Agak signifikan ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau Anda ketemu kasus nggak ada alat bantu, jadi nggak punya Excel, ya. Ya kalau ketemu N kecil bagi N besar untuk simplifikasi proses ngitung, ya cepet-cepetan lebih cepat ngitung pakai binomial. Makanya boleh. Ya.
Tapi yang dibilang ini adalah aproksimasi binomial dan itu diizinkan pada N kecil bagi N besar kurang dari 0,05. Tapi kalau Anda punya alat bantu seperti saya, nggak ada alasan. Ya tetap walaupun hipergeometrik masih bisa dihitung. Ya, dapat dipahami. Iya Pak, dapat. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ada lagi pertanyaan tentang ini? Kalau sudah cukup jelas, nanti gantian saya yang tanya. Oke? Jelas ya? Nggak ada masalah kan? Atau masih ada masalah? Oke. Kalau kosong jelas, sudah. Nggak boleh kalau sudah jelas. Saya nggak ngulang rumus ya, saya pun nggak hafal rumus soalnya. Ya, kalaupun harus rumus, harus lihat referensinya. Ya. Cuman prinsip dasarnya Poisson itu sebenarnya adalah kita berbicara jumlah kejadian sesuatu per sebuah satuan. Ya. Dari parameter yang namanya di Poisson itu parameternya kalau di binomial ada N ada P, N itu jumlah trial, P itu success probability. Kalau di binomial kita mengenal parameter namanya lambda. Lambda itu adalah rata-rata kejadian per sebuah satuan, entah waktu, entah panjang, entah lebar, entah dimensi tertentu, pokoknya ada sebuah satuannya, gampangannya begitu. Ciri Poisson mesti begini. Jadi kalau Anda ketemu, rata-rata dari sebuah jumlah kendaraan yang datang di sebuah pintu gate jalan tol itu adalah 100 kendaraan per jam, ya, maka itu adalah pasti Poisson. Nah ini apa? Distribusi probabilitas diskrit karena jumlah kendaraan datang itu kan diskrit sifatnya ya. Datangnya kan pasti 1, 2, 3, tidak bisa terus-menerus kontinu. Nah maka itu ciri diskrit pertama. Terus kemudian dia punya jumlah per sebuah satuan waktu, maka itu sudah ciri Poisson pasti. Ya. Nah, karakteristik Poisson adalah kalau Anda tahu rata-ratanya, maka Anda bisa mempredik probability dari X yang lain. Ya, ngerti maksudnya ya? Anda bisa predik kejadian X per jam yang lain itu berapa chance kemungkinannya. Jadi contoh begini, tadi saya bilang, X itu, lambdanya adalah bahwa rata-rata kendaraan yang datang adalah 100 kendaraan per jam. Paham ya ini ya? Nah, kalau Anda tertarik dengan X itu adalah jumlah kendaraan yang datang per jam. Sebenarnya, ya. Kalau ngomong lambda itu apa? Rata-ratanya. Ya. Anda tertarik misalkan dengan 0, dengan 1, dengan 2, dengan 3, dengan 4, saya tarik ya, sampai dengan, nah ini 100, atau 150, 180 lah misalkan begini ya, nggak ada masalah ya. Nah, ini supaya Anda bisa hitung satu persatu, cuma nanti mungkin kecil sekali, begitulah gampangannya. Dekat 100 itu yang paling besar nanti, karena rata-ratanya di 100. Ya. Maka chance untuk tidak ada kendaraan yang datang per jam, apakah ada? Bukan berarti nggak ada, walaupun average-nya 100, 0 itu tetap mungkin terjadi. Nah itu bisa dicari dengan Poisson. X-nya berapa? 0. Ya. Min-nya berapa? 100. Ya, kumulatif, false. Saya cari untuk satu persatu. Nah ini. Jadi kejadian tidak ada kendaraan itu bukan 0, tapi 3,7 kali 10 pangkat min 44. Almost impossible, almost nggak terjadi. Tapi ada chance-nya, sangat kecil sekali. Ya, dapat dipahami ini. Halo? Ini Poisson. Nah, ini nilainya. Karena bilangannya 100, ya ini tadi, sampai 180, nah Anda bisa lihat.
Di sini mungkin agak besar, di sekitaran 100 ini nilainya agak-agak besar lah. By percentage di, nah ini sekitar 3% sekian. Ya, di sini baru agak besar. Ya. Ini peluang kejadiannya, 94 dan sebagainya, sampai di posisi 80 masih ada. 80 itu chance-nya adalah 0,78%. Ini bisa dihitung. Asal Anda tahu rata-rata. Di diskrit loh ya. Paham? Halo? Insya Allah masih malu. Nah, contoh yang lain adalah gini. Teller di bank, oke. Saya nggak tahu berapa rata-rata service time di sebuah teller, tapi misalkan ya, saya bilang rata-rata 10 customer yang datang ke bank saya per jam. Ya, maka nolnya berapa? Nah, atau X sama dengan 0, nggak ada pelanggan sama sekali per jam, itu berapa? Ya gampang, tinggal rubah rata-ratanya ke 10. Nah, ini by chance ini saya buat dalam percentage ya. Ini sampai 20. Saya potong sampai 20 saja. Saya hapus, nggak saya teruskan. Tapi tetap ada nilainya, tapi semakin kecil. Nah, Anda bisa lihat di sini. Tidak ada pengunjung yang sama sekali, itu 0,00454%. Datang persis 5, berapa? 3,78%. Datang 17, 1,27%. Ini bisa deploy. Dengan hanya mengetahui lambda rata-rata. Dapat lambda dari mana? Ya eksperimen, ngamati selama 1 bulan, 1 tahun, atau nggak tahu lah, Anda harus cari datanya gampangannya, yang agak panjang untuk merefleksikan kondisi yang bisa merepresentasikan nilai lambda. Dengan ini apa tujuannya? Nah, dengan ini tujuannya sebenarnya tergantung service time Anda. Jadi kalau service time Anda rata-rata waktu melayani seorang customer itu kira-kira lebih lama, atau mungkin misalkan saja ya, rata-rata setiap customer itu Anda selesaikan problemnya dalam 5 menit. Ya, 5 menit misalkan. Berarti sebenarnya kalau ngomong by average, Anda itu sebenarnya bisa merespon sampai 12 orang customer. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau Anda hanya punya 1 teller saja, Anda buka 1 teller, maka sebenarnya chance untuk datang sampai dengan 12 itu berapa kemungkinannya? Ini, jumlah ini. Ya, jumlah ini, saya sum ini. Sampai 12 itu ini, 79,15%. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sediakan 1 konsumen, maka ada kemungkinan 20% kemungkinan ada customer yang harus menunggu. Pertanyaannya, service level begitu menyenangkan cukup atau enggak buat Anda? Ada 2 dari 10 orang yang harus menunggu, 20% itu kan mungkin tafsirnya begitu. Nah, kalau menurut Anda enggak baik, misalkan orang ngantri itu ya boleh, tapi chance-nya hanya 5%. Oke, berarti kalau kayak begitu, maka Anda harus up. Ya, up-nya gimana? Ya dicari 95% itu sampai mana? Nah, ini kira-kira di sini, 15. Ya. Nah, kalau 15 maka saya buka 2 teller berarti. Mungkin yang 1 agak nganggur nanti. Tapi 2 teller ini menggaransi service level saya. Gunanya begitu. Kalau Anda tanya apa gunanya, ya itu gunanya. Bukan sekedar itu. Ya. Kalau service time Anda kira-kira 5 menit, ya 1 orang bisa Anda layani dalam 12 per jam kira-kira. Maka itu tadi chance-nya. Nah, kalau memang itu kira-kira masih belum memenuhi service level, berarti Anda harus buka 2. Memang nanti akan masih agak sedikit tinggi idle-nya. Ya. Cuman nggak apa-apa. Ya sudah, itu daripada saya hanya sedia 1 tapi 20%, 21% kemungkinan orang harus menunggu. Nah, gunanya di sana. Dapat dipahami? Tapi kalau kecepatan saya melayani misalkan setiap 4 menit pasti selesai atau hampir pasti selesai lah. Average-nya 4 menit. Berarti 1 jam saya bisa menservis 15 orang. Kalau 15 orang saya pakai 1, service levelnya sudah 95%. Oh sudah aman itu. Ya cukup 1 berarti. Ya, dapat dipahami ini. Itu gunanya Poisson. Makanya kalau Anda nanti waktu kuliah namanya operation research dan sebagainya, Poisson eksponensial, ya kalau di continue namanya eksponensial, tapi kalau di discrete namanya Poisson, itu akan banyak digunakan untuk mengkonsep antrian.
teori apa waktu tunggu, waktu antrian, service time dan sebagainya lah. Merancang balance antara server sama customer, gampangannya begitu. Nah itu konsepnya Poisson. Jadi dengan kita paham by average, by begini, nah maka kemudian Anda akan tahu chance-nya sekian. Maka kalau Anda tahu chance-nya, Anda bisa saya harus predictable. Jadi ini bukan merancang antrian itu bukan ilmu ya boleh pokoknya saya pasang 5 teller lah. Misalkan gini, Anda bikin kantor cabang, Anda kerja di bank bikin kantor cabang baru, sediakan saja meja teller berapa ya, kira-kira 3 lah paling ya. Padahal pasti harus ada survei dulu atau recheck dulu cabang mana yang nanti akan dibantu oleh cabang ini, antriannya selama ini berapa, harapannya bisa memecah antrian berapa. Maka dari situ desain lokasi, memilih tempat dan sebagainya, nanti ini harus bisa pasang 3-4 teller misalkan. Karena apa? Ya itu tadi harapannya. Jumlah yang akan dilayani kurang lebih sekian dan sebagainya. Pasti ada reasoningnya. Nah, merancang begitu itu salah satunya menggunakan konsep antrian. Itu kalau bicara small scale ya. Kalau bicara large scale ya berarti misalkan waktu bongkar pelabuhan ya, kapasiti alat bongkar dan sebagainya. Ini kalau ngomong ilmu prakteknya. Jadi kalau Anda ngomong prakteknya nggak nyambung, probabilitas dan sebagainya. Nyambung kalau Anda bisa pakai. Yang masalah kalau Anda nggak tahu nggak bisa pakai ya pasti nggak nyambung. Tapi nyambung sebenarnya. Ya, dapat dipahami nih. Halo. Halo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Halo, jelas ya? Halo. Sudah cukup? Gak ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, permisi, apakah bisa diberikan satu contoh soal lain ya Pak? Saya masih berusaha memahami contoh soal yang antrian tadi. Yang mana? Yang waktu tunggu. Waktu tunggu. Oke. Oke. Kosong ya. Sudah. Saya bukakan beberapa. Sebentar, saya carikan soal lagi. Oke. Anda punya bukunya Grubner? Halo. Yap.
Oke. Saya tunjukkan satu contoh. Jadi kita ambil dari sana ya. Sebentar. Saya share screen. Ini. Jadi yang mungkin tidak dalam bentuk antrian. Oke, ini juga salah satu contoh. Pokoknya satuan. Satuannya bisa luas, panjang, waktu, atau apa. Sebentar. Nah, ini contohnya. Fashion leather product headquartered in Argentina makes a leather clothing for export to many other countries. Ya. Before shipping, quality manager perform tests on the leather product. The industry standard call for the average number of defect per square meter of leather to not exceed 5. Jadi ini kuncinya. Ya. Jadi statement ini artinya the industry standard calls for the average number of defect per square meter of leather to not exceed 5. Jadi harapannya jumlah cacat per meter kain itu tidak lebih dari 5. Kenapa? Karena ini nanti kan dipotong dan sebagainya jadi kain. Kalau terlalu banyak sudah dikategorikan cacat. Tapi kalau hanya 5 kecil-kecil begitu ditoleransi biasanya. Ya. Nah, during a recent test, the inspector selected 3 square meters and found 18 defect. Nah, ini masalahnya di beda satuan ini. Ya. To determine the probability of this event occurring, the letter meets the industry standard, assuming that, Nah, jadi gini ceritanya. Anda itu punya standar bahwa defect, ini kan ngomong defect, jumlah defect, ya, maka kan jumlah sesuatu. Jumlah apa? Jumlah defect. Per apa? Nah, bukan time sekarang, per meter square. Ya. Harusnya itu standarnya adalah sama dengan 5. 5 defect per meter square. Ini standar. Ya. Terus Anda punya produksi. Nah, dari hasil sampel ya ketahuan bahwa defect per meter square-nya itu adalah berapa? Kalau di cerita ini kan 18, tapi per apa? 18 per? 18 ini per 3 meter persegi. 3 meter square, ya kan? Nah, satuan di sini komparasinya adalah per meter square, maka Anda harus bawa ke satuan yang sama. Ya. Pilihannya ini dibawa ke defect per 3 meter square, jadi ini jadi 15, atau saya bawa pilihannya adalah kalau ini kan sebenarnya sama dengan 6 per meter square, kan begitu kan? Nah, kalau ini sudah comparable dengan ini, kan begitu kan? Halo? Iya, Pak. Nah, ini adalah lambda, karena ini adalah hasil dari eksperimen Anda. Ya. Ini kan sudah average number kan? Ini average ini lambda, lambdanya yang sini. Lambdanya harusnya 5. Ya. Nah, ini kejadian samplingnya, X-nya adalah ini, 6 per meter square. Berapa kemungkinan terjadinya event ini? Maka itu sama dengan Anda nanya PX sama dengan 6, ya, di distribusi Poisson dengan Poisson ya, saya tulis Poisson, ya, dengan lambda sama dengan berapa? 5. Ini. Dapat dipahami? Halo? Dapat dipahami. Nah, berapa ini? Ya, kalau pertanyaannya berapa ini, ya Anda tinggal hitung, Anda cari di tabel saja. Ya, atau kalau X-nya sama dengan, tadi X-nya sama dengan 6, lambdanya berapa? 5. Ya sudah, sama dengan Poisson. Ya. X-nya 6, lambdanya 5, saya cari untuk khusus itu, saya maka tulis false, ini 14,62%. Ini kemungkinan terjadinya kondisi ini. Ya. Atau kalau kemungkinan lebih dari 5 berapa? Nah, kalau yang ditanya adalah berapa sih PX lebih dari 5, ya. Ya, maka sama dengan Anda harus cari sama dengan Poisson, ya. X-nya 5, minnya minnya 5, X-nya 5,
kumulatifnya diisi true. Ini ditulis 1 minus nanti. Sama dengan 1 minus. Ini adalah chance untuk mendapatkan lebih dari 5. Kalau X sama dengan 6 sendiri itu 14, sekian. Tapi total dari 6, 7, 8, 9 sampai tak hingga itu adalah 38,4 sekian. Dapat dipahami nih? Halo? Kalau Anda mau nyari seluruhnya gimana? Gampang, nggak ada masalah. X sama dengan lambda sama dengan 5, X-nya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anda mau cari untuk semuanya ya, nggak apa-apa, bisa saja. Poisson. X-nya berapa? 0. Min-nya berapa? 5. Kumulatifnya false. Ya. C7-nya saya kunci. Tidak ada defect, itu chance-nya adalah 0,674%. Tadi 6, 14,622. Jumlah ini 5 saja, itu jumlahnya adalah kalau 5, 61,59. Berarti kalau jumlah ke bawahnya 1 min ini 38,404. 6 persis ini, 7 persis ini, dan seterusnya. Ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Dapat dipahami nih? Oke? Sudah? Halo? Sudah atau belum? Halo, halo? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Tadi kan dari totalnya kan tadi 61 ya, Pak. Dan nanti itu datanya ke bawah itu semakin dikurangi 1. Kenapa ya, Pak? Sekarang tergantung pertanyaannya apa? Yang tadi, Pak, yang Bentar, kita balik lagi ke soal. During a recent test, ini nggak ada pertanyaannya ya. To determine probability of this event occurring. Oh, oke. Untuk menentukan kemungkinan hal this event occurring, hal ini terjadi ya. If the latter meets the industry standard, assuming that the Poisson distribute applies, the company can perform the following step. Oke. Jadi untuk menentukan probabilitas kejadian menemukan 6 defect per meter square dari rata-rata yang harusnya 5, itu berapa? Kan begitu kan? Lalu, iya, Pak. tadi kan prinsip dasarnya adalah tadi kan lambdanya 5 ya. Lambdanya 5. Nah, menemukan X0, menemukan X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5. Nah, kan begini. Ya. Pak, maaf sebelumnya memotong, Pak. Tapi belum slide-nya, Pak. Oh, belum ganti ya? Sorry. Iya, Pak. Nah, X-nya kan ini. Ini kan sebenarnya ada 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya. Oke ya? Halo? Iya, Pak. Nah, PX yang ditanya ini sebenarnya adalah PX lebih dari, saya terserah, Anda mau cari X lebih dari sama dengan 6 atau PX sama dengan 6 atau PX lebih dari 6 bisa. Tapi ini misalkan kita cari PX lebih dari sama dengan 6. Ya. Maka kan saya cari dulu masing-masing. X sampai 5 itu berapa?
X sampai 5 itu kan ini 0, min-nya berapa tadi? 5 kan? Ya, kumulatifnya false. Ya. Nah, ini adalah chance sampai 5. Terus kalau 6 bagaimana? 6 ini, 7 ini, 8 ini, 10 ini. Ini kalau diteruskan masih bisa. Ya. Tapi ya sudah saya potong. Karena saya hanya mencari X sama dengan 6, saya kan totalkan dulu untuk yang 5. Saya jumlah ini. Nah, 61.58. Jadi kalau 6 dan seterusnya berapa? Ya, 1 min ini. 1 min ini. Tapi kalau kita cari X lebih dari 6, maka kan 6-nya ikut ya. Nah, kalau 6-nya ikut berarti ya jumlahnya ini. Jumlahnya 6 ikut, maka ini adalah 1 min ini. 3.78. Gantung sekarang. Yang mana yang mau dicari? Ya. Halo? Iya, Pak. Ini kalau Anda bawa satuannya menjadi per meter persegi. Ya, tadi kan datanya sebenarnya ada 2 opsi ya, bahwa Anda membawa satuannya ke meter persegi atau Anda bawa satuannya per 3 meter persegi. Kan bisa begini. Halo? Iya, Pak. Nah, kalau kita bawa per 3 meter persegi, maka lambdanya bukan 5, tapi berapa? Kalau 5 ini kan per meter square. Kalau per 3 meter square berarti berapa lambdanya? 5/3. Bukan. 5 cacat per meter persegi. Kalau diperluas jadi 3 meter persegi jadi berapa lambdanya? 15. 15. Nah, maka kalau kita bawa ke 15 mungkin sedikit berbeda ya. X, Px. Nah, X-nya nanti kan 0, 1, 2, 3. Nah, tadi kan kita menemukan berapa? 18 kan? Ya kan? 18. Nah, kalau saya cari X lebih dari sama dengan 18 dan seterusnya, beda. Nah, berapa Px-nya? Nah, kosong. X-nya berapa? 0. Min-nya berapa? 15. Kumulatifnya false. Sedikit berbeda di sini. Tapi apa ya, sama saja. Intinya dua-duanya boleh. Tergantung sekarang satuannya Anda gunakan yang mana. Ya. Nah, ini ya. Nah, karena kalau Anda nyari lebih dari sama dengan 18 yang tadinya itu adalah ini, yang ini ya. Nah, maka saya jumlah dulu yang sampai dengan 5, di sini saya jumlah sampai 17. Ya, ini jumlahnya berapa? Sampai 17. Sampai 17 jumlahnya adalah 74 poin ini. Maka kalau 18 dan seterusnya ya 1 min ini. Koreksinya di sini. Ya. Tergantung sekarang Anda bawa satuannya kemana, mau ke 3 meter square, outlook-nya, ya, atau Anda bawa per meter square, sama boleh. Kan tadi dari 18 berarti Anda nyari 6, tapi kalau ini kita bawa ke 3 meter square, sedikit berbeda karena lebih luas. Ya. Ada diskrit yang mungkin terjadi di antara 15 sampai 18. Kalau di sini dipadatkan, gampangannya begitu. Nah, ini beda antara kalau pendekatan dibawa ke meter square atau tetap dibiarkan dibawa ke yang besar. Ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Kosong bisa begitu. Jadi 10 customer per jam, mau saya outlook per 5 menit ya bisa. Tapi standarkan dulu lambda 10 per jam. Berarti kalau mau per 10 menit bagi 6 lambdanya. Ya. Dapat dipahami ini? Iya, Pak. Sudah? Kalau dari saya sudah, Pak. Oke. Tadi yang tanya siapa? Sorry. Saya, Pak. Sebelum Anda yang tanya contohnya Poisson yang lain tadi, siapa? Saya, Pak. Nanti sudah? Alhamdulillah sudah terjawab, Pak. Kalau di sini sih ditunjukkan dengan dia bawa ke 18. Ya. Tapi nggak apa-apa, bawa ke 18 boleh, bawa ke 5 saja boleh.
segmennya sekarang Anda mau cari yang mana, ya itu saja. Oke, jelas ini? Halo, halo, halo. Insya Allah jelas. Oke, sebentar. Coba cek. Coba lihat 5.62. Kelihatan sudah 5.62. Coba Anda kerjakan berapa menit? 5 menit? Nggak sampai. Silakan pakai Excel, nggak apa-apa. 5.62. Ya. Berapa menit? Kamu copy, pastekan di Excel-nya. Itu Pak, pertanyaan saya ada di handphone. Oh, di handphone. Iya. Sebentar. Ya, pertanyaannya, if 3 random days were selected to spot a lion at Safari Park, what are the chance of spotting 10 or less? 10 ikut ya, 10 or less lions in each of 3 particular days. Paham maksudnya? Kurang dari sama dengan 10 ya. Iya Pak. Nah itu kamu sudah hitung kan? 35%. Ya. Iya. Maka peluang lihat lebih dari 10 berapa? 65%. Oke, kamu tulis dulu. Peluang X lebih dari X lebih dari 10. Berapa? 1 min. Oke. Nah, concernmu kurang dari sama dengan 10 atau lebih dari 10? Yang kurang dari 10 Pak. Kurang dari sama dengan 10. Maka itu success event kan? Iya. Tulis itu 35% itu P. Terus satunya Q. Kau usah ditulis, tapi yang langsung saja di bawah sampingnya 35% itu P. Nah, sudah. Nah, di situ P, satunya Q. Oke kan? Nah, for next 3 consecutive days itu adalah trials-nya. Ya. Anda dikatakan berhasil kalau lihat kurang dari sama dengan 10, apa itu? 10 apa tadi? Gajah apa? Jerapah apa tadi? Singa ya? 10 atau kurang singa. Selama 3 hari berturut-turut, berarti X itu adalah hari di mana Anda menemukan singa kurang dari sama dengan 10. Nah, pertanyaannya nanti berikutnya, tapi X-nya bisa berapa berarti? N-nya berapa N-nya? Sorry. Trials-nya berapa hari? 3. Oke, N-nya tulis dulu 3, N. Oh. Oke, X, tulis X. X itu adalah, ya, X itu adalah probabilitas, ya. X itu bukan probabilitas, X itu adalah hari, ya, di mana Anda melihat singa kurang dari sama dengan 10. Kan itu success event, P, ya kan? Bahwa X itu adalah hari, ya, hari di mana, tulis saja X. X itu adalah hari di mana Anda melihat singa kurang dari sama dengan 10. Ya. Nah, X-nya bisa berapa? Sorry ya. Kan ada satu. Kalau 0 artinya apa? Apa Pak? Gimana Pak? Kalau 0 artinya apa? X-nya 0 artinya apa? Tidak ada
yang kurang sama dengan 10 itu. Anda selalu melihat lebih dari 10, kan begitu kan? Oh Dalam iya. 3 hari itu X0, ya kan? Tulis Iya. dulu X0, 0, tulis 0, tulis 1, tulis 2, X0, 1, 2, 3. Nah itu. Berapakah PX sama dengan 0, berapakah PX sama dengan 1, berapakah PX sama dengan 3? Itu case apa berarti? Itu case apa? Binomial atau hipergeometrik? Kan tidak ada yang tidak dikembalikan, kan setiap hari kan jumlah jerapahnya tetap, maka asumsikan P-nya konstan. Kalau konstan berarti apa? Binomial. Binomial. Ya sudah, dihitung pakai binomial. Nah, number S-nya ambil 0, trials-nya yang itu 3, nanti di dolar ya. Probability suksesnya 35% yang P itu. Nah, terus koma false. Nah, itu di dolar yang itu sama yang H. L6 sama H6 di dolar. Nah, Anda tarik ke bawah. Enter dulu, tarik ke bawah. Nah, pertanyaannya apa tadi? Masing-masing dari 3 hari tersebut bukan? Berarti, ya. If 3 random days were selected as spot lion, what are the chance of or less lion in each of 3 particular days? Anda selalu melihat lebih dari 10, berarti selalu sukses. Artinya selama 3 hari Anda sukses terus. Berarti kan X sama dengan 3 atau bagaimana? X sama dengan 3 kan yang ditanya berarti? Iya Pak. Nah, berapa PX sama dengan 3? Jawabannya berapa berarti? Yang 0,04 ini. Iya. Nggak usah diganti. Apa itu? Ya. Ya. Ya, jelas ya? Ya jelas Pak. Yang lain ngerti? Ada pertanyaan dari ini? Silakan. Saya belum putuskan. Tapi tergantung kelas sebelah. Kalau enggak Anda harus pakai ini, baca tabel. Baca tabel ya sama sebenarnya. Cuman bilangannya kalau baca tabel kan tidak bisa koma-koma. P yang di atas nggak boleh koma-koma ya. Saya harus merancang soal yang lebih cocok sama tabelnya. Iya. Kalau Anda punya buku ya silakan bawa bukunya. Print buku, cetak buku silakan. Open book, open note silakan. Worst case-nya itu. Best case-nya ya open laptop. Jadi tetap bawa kalau ujian. Ya. Halo. Nanti saya kabari lah, mungkin H-1 silakan tanya lagi nanti. Open laptop apa open book, tapi siap kalaupun nanti open book siap saja. Ya. Oke. Ada lagi yang soal ini? Sudah? Jelas? Halo? Oke. Oke, silakan stop share ya. Baik. Berikutnya yang 563. Nah, ini. Kalau yang 563 gimana? A shipment of 20 hard drive was shipped to Tech Crew Computer to repair computer repair company. 4 of them were defective. Oke, berarti populasi besarnya itu hanya 20. Good item ada berapa?
16. 16. Good itemnya ada 16, defect itemnya ada berapa? Ya, oke. Sudah. One of the technicians selected 5 of the hard drive. Berarti dia ngambil N kecil, dia bawa berapa? 5. 5, ya. To put in his parts inventory and then went on 3 service call. Oke, berarti dia membawa 5, ya. Dia membawa 5, dia punya stok 5, ya. Kemudian memenuhi 3 service call. Dia nggak tahu di dalamnya itu ada sebenarnya ini kan Anda kan 5 satu box isinya 16 barang bagus, 4 barang defect. Nah, ini Anda karena misalkan nggak tahu, pokoknya Anda bawa 5, ya ini buat apa? Yang antisipasi dia bisa apa enggak, karena kita nggak ngetes ya. Bayangannya begitu. Nah, ini agak kompleks ya ini. Nah, Anda hari itu akan ada tiga kegiatan servis. Yang setiap servis mungkin akan menggunakan 1. Ya. Jadi itu karakteristiknya. Ya, Anda punya 3 panggilan, Anda punya 5 stok, sebenarnya 5 stok yang Anda bawa ini Anda nggak tahu, ya. Terus kemudian ada 3 servis yang harus Anda hadapi, ya. Oke, pertanyaan A, determine the probability that only one of the 5 hard drive is defective. Nah, gimana yang nomor 1 ini? Kalau nomor 1 dia nggak lihat ini, ya. Tapi pokoknya ini Anda ambil N5. Berapakah X sama dengan 1? X itu adalah, kalau X itu membawa defect, itu X. Ya, karena Anda membawa 5, maka X-nya kemungkinannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu? Halo? Yuk. Itu menjawab A dulu ya, kita jawab A dulu. Jadi X-nya adalah kemungkinan membawa defect. Maka karena kemungkinannya itu, maka X-nya 0 sampai 5. Ya. Ini jelas ya sampai sini ya. Nah, karena Anda mau membawa 5, nah maka berapakah peluang Anda membawa X sama dengan 0? Jadi semuanya barang bagus. Kemungkinannya berapa berarti? Semuanya barang bagus. Halo? Halo? Kombinasi 16 diambil 5 kali. Kemungkinannya X-nya nggak sampai kalau X membawa defect itu nggak sampai, karena masalahnya defect itu cuma 4. Pasti ada 1 yang good. Ngerti maksudnya? Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi X membawa defect itu mungkin hanya sampai 4. Kemungkinannya 0, 1, 2, 3, 4 kalau Anda membawa 5. Ya. Halo? Jelas ya? Ngerti maksud saya? Tapi kalau X itu membawa yang good, membawa yang bagus, ya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terserah Anda mau cari yang mana sekarang. Bawa good atau bawa defect? Oke, saya ingin kan ini yang dicari kan yang defect kan? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya sama saja. Kalau saya ditanya berapa kemungkinan persis 1 dari 5 hard drive itu defect, maka kan sebenarnya berarti harus ada 4 yang bagus, pasti 1 yang defect. Sebenarnya kalau saya menemukan ini selesai sudah, sama kan? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, maka saya hitung sekarang. Kombinasi. Nah, yang bagus ada berapa tadi? 16. 16. Tidak ketemu sama sekali kan, karena di sini membawa good ya kan, maka 0 ini, nggak ada yang bagus, dikali dengan kombinasi yang defect berapa?
Halo? 4. 4. Ngisi berapa? Halo? 1. Sebentar. Oh, nggak bisa dicari. Harus ngitung yang defect, tapi defectnya kan cuma 4 ya. Gini. Ya. Kita hitung pakai jumlah defect. Defectnya karena kita hanya ada defect itemnya itu 4 of them defective, berarti 4. Ya, kita bawa stok 5. Maka defectnya 0, 1, 2, 3, 4. 1 itu setidaknya pasti bagus. Pasti bagus. Ya. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Jadi sudah jelas satu spot itu isinya bagus, ya. Nah, maka berapa kemungkinan kondisi yang lainnya itu defect, sebenarnya begitu. Halo? Iya, Pak. Oke, berapa berarti? Kemungkinan menemukan defect. Kombinasi berapa? Halo? Anda dari 5 isinya bagus semua kan? 5 min 0 ya, dikalikan dengan kombinasi ya. N-nya bukan N11. N jumlah barang bagusnya ada 16 ya. Jumlah barang jeleknya ada 4 ya, dipakai 0. Halo? Halo? Iya, Pak. Terus dibagi dengan bahwa Anda ngambil 20 untuk diambil 5. Ini adalah kemungkinan membawa defect sama dengan 0, artinya 5-5-nya dalam kondisi baik. Ya. Halo? Ngerti ya? Iya, Pak. 11 saya kunci. Kalau bawa satu defect berapa chance-nya? Nih, 46,95, persis 1. Ya. Persis 2, 21, persis 3 kecil, persis 4 lebih kecil lagi. Halo? Jadi kalau Anda ditanya pertanyaan only 1 of 5, ya ini, ya, probability that 3 of 5 are not defective. Nah, ini agak sulit yang B, sebentar. Karena pertanyaannya not defective. Three of 5 itu artinya apa? 3 dari 5 yang tidak. 3 dari 5 dalam kondisi good kan? Berarti bukan dalam kondisi defect kan? Iya, Pak. Oke. Kondisi 3 dari 5 good itu berarti bagaimana? 2-nya defect. Iya. Iya, Pak. Ya kan? 2 defect itu berapa kemungkinannya? Persis 2 defect berapa kemungkinannya? 0,21. Ya ini. 6.
Oke? Iya, Pak. Nah, yang agak sulit yang C. Anda kan punya 3 panggilan. Determine the probability that the technician will have enough hard drive to replace 3 defective hard drive at repair site. Ini ada 3 hard disk rusak. Maka kalau Anda mau menangani ketiga-tiganya, maka Anda harus bawa hard disk berapa paling enggak? Yang baik. Kalau Anda membawa 1 yang baik, selesai nggak masalah ketiga-tiganya? Enggak. Enggak, Pak. Kalau 2, maka Anda harus bawa 3, 4, atau 5. 5. Paham ya? Nah, kalau 3 baik itu berarti defeknya berapa? 2 kan? 2. Nah, ini boleh. Atau ini, karena kalau ini defek 1, berarti yang good 4. Bisa kan memenuhi ini? Ya kan? Sama kalau 0, itu kan berarti bisa memenuhi semuanya. Berarti jumlah dari ini. Ini yang kondisi yang memenuhi. Berarti chance untuk bisa memenuhi itu adalah, dengan bawa 5, itu adalah 96.801. Paham? Yang ini Anda pasti nggak bisa memenuhi ketiga-tiganya. Halo? Iya, Pak. Oke? Jelas? Pak, mohon maaf, Pak. Saya kurang jelas yang C tadi. Oke. Anda kan punya 3 kasus kerusakan kan sekarang? Kalau Iya. masing-masing harus di-repair 1, maka untuk bisa menyelesaikan 3 kasus itu, maka dari 5 hard disk yang Anda bawa, itu harus ada minimal berapa yang bagus? Minimal 3. Minimal 3. Berarti 3 bagus boleh, 4 bagus boleh nggak? Boleh, Pak. 5 bagus boleh nggak? Iya, boleh, Pak. Nah, ini kan kondisi yang ini kan kondisi 3 bagus. Ini kan kondisi 4 bagus, ini kondisi 5-5-nya bagus. Nah, jumlahnya berapa? 96.8. Paham, Kelvin? Jadi kalau mau Iya, menyelesaikan, jadi berhadapan dengan 3 kasus, dengan tadi punya 20, 16, dan 4 ini, bawa 5, itu sukses probability-nya 96.8 sebenarnya. Dapat dipahami ini? Iya, Pak, bisa, Pak. Jelas yang lain? Halo? Oke. Kenapa outlook-nya saya ingin lihat membawa defect? Karena defect-nya lebih sedikit dari N. Ya. Dan limitnya 4. Yang 1 gimana? Yang 1 itu certain. 1 itu pasti baik. Kalau Anda punya stok 5, defect-nya cuma 4, yang 1 pasti baik lah. Nggak mungkin. Jadi nggak ada defect 5 itu nggak mungkin. Sudah 0 kemungkinannya defect 5 itu. Nggak ada. Defect yang mungkin kalau Anda bawa 5 ya 0, 1, 2, 3, 4. Keempat 4 defect Anda kebetulan apes semua defect Anda bawa. Sudah. Kan begitu. Ya. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Ada yang masih perlu diperdalam? Latihan soal begini. Jadi kalau Anda terbiasa, terus kemudian ya tadi berlogika dan sebagainya, ya bisa pasti terbiasa ketemu kasus-kasus begini. Ya, dan ini didesain dengan segala macam mungkin opsi pengembangan. Anda kan yang B ini kan mungkin tidak bisa membayangkan bahwa tadi itu basicnya case Poisson, tiba-tiba ketemu binomial, bisa seperti itu. Ya, Poissonnya dipakai untuk ngitung P ternyata. Begitu ketemu P, dicari untuk N sama dengan 3. Jadilah kasus binomial. Ya, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, ya. Binomial dipakai untuk ngitung lambda nanti, misalkan. Ya. Terus kemudian
Poissonnya ditanyakan. Bisa seperti itu. Nanti ada case-case yang begitu. Ya. Ya. Dapat dipahami nih? Iya Pak bisa. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Coba yang itu tadi, saya bilang trial 5 poin sekian sampai 5 poin sekian kemarin itu. Ya. Masih bingung? Halo? Mungkin nanti bingungnya kalau ketemu soal yang berbeda gitu. Ya pasti. Tapi makanya kalau Anda mau ya harus trials, coba. Nggak bisa Jadi mencoba itu bagian yang harus di statistik. Karena kalau tidak biasa, pasti ragu biasanya. Nah, keraguan itu akan bisa dijawab kalau sering latihan dan menemukan jawaban yang mungkin benar. Ya. Nah, jadi itu yang harus dicoba dulu. Ini ada kuncinya sebenarnya. Kalau Anda lihat di halaman tertentu gitu, mungkin yang genap saja atau yang ganjil saja ada kuncinya. Jadi Anda tinggal trial, cocokkan sama kuncinya. Iya, Sonia, tanya apa? B diubah jadi lambda. Ya, harus ngarang. Sebentar. Yang dibalik ya, binomial jadi Poisson. Kebanyakan Poisson jadi binomial. Ya. Contoh lain yang Poisson ke binomial ya. Sebentar, nanti saya sambil pikirkan yang binomial ke Poisson. Saya stop share. Ya, saya pakai whiteboard ya. Contoh yang lain, sebentar. Ini sudah kelihatan whiteboardnya? Belum ya? Salah saya ambil. Whiteboardnya ini. Nah ini. Contohnya gini. Stok per bulan rata-rata ya, rata-rata stok dalam satuan mungkin ton atau mungkin kilo atau mungkin gini. Rata-rata stok per bulan dalam satuan sak kilo ya, kalau semen atau pupuk begitu ya. Itu adalah 18.000 ya. Sak per bulan. Ini rata-rata inventory yang ada di gudang. Desain capacity saya, capacity gudang saya itu 20.000. Sebentar, jangan segini. Saya bawa ke ton saja ya. Jadi ini space saja, saya bilang bukan capacity gudang tapi space. Ini toko ya. Ini capacity space untuk nyimpen semen lah. Ini toko bangunan, anggaplah begitu ya. Nah, rata-rata stok per bulan yang bisa saya terjadi di toko saya misalkan adalah 10 ton. Ya, ini average-nya. Capacity space saya itu kira-kira 12 ton sebenarnya. Nah, 10 ini sebenarnya ya berfluktuasi. Kadang 8, kadang 7, kadang 9. Nah, kadang 13, kadang 14, kadang 15. Tapi capacity gudang saya 12. Paham ya ini ya? Sonia ya? Nah, masalahnya adalah begitu terjadi lebih dari 12, saya harus ngetok toko tetangga. Ya, kenapa? Saya titip barang. Mereka mau, kadang mereka juga begitu. Kalau gudang saya nggak penuh, mereka kelebihan barang titip ke gudang saya.
Ini saling menguntungkan, ya itu membayar nanti, gampangannya begitulah. Ngerti ya? Ini analognya. Ya. Halo? Jelas ya ini ya? Kalau lebih dari 12, maka saya harus keluar biaya sewa. Begitu. Ya. Nah, pertanyaannya, berapakah probabilitas ini pertanyaannya ya, dalam 1 tahun ke depan, dalam 12 bulan dalam 6 bulan ke depan, nah ini, dalam 6 bulan ke depan, tidak terjadi overstock. Overstock itu menyebabkan saya kelebihan capacity sehingga saya harus sewa ke tempat lain. Nah, ini berapa kemungkinannya? Nah, maka nomor 1, saya kan tahu bahwa case ini adalah Poisson, ya kan? Ini kan nyari probabilitas, ya gampangannya, X lebih dari 12 ton, kan begitu kan? Untuk lambda sama dengan berapa di kasus Poissonnya? 10. Nah, ini ketemu berapa kan? Nah, ini adalah peluang terjadinya overstock. Ya. Ya kan? Ini adalah peluang terjadinya overstock. Nah, 6 bulan, ini satunya kan bulan. Nah, 6 bulan ke depan, ini berarti N-nya 6. Ya. X itu adalah terjadi overstock. Ya. Tidak terjadi overstock itu berarti X sama dengan 0. Maka kalau Anda nemukan P ini jadi P, ya, X sama dengan 0, ya sudah, kombinasi 6, 0, kalikan P, ya, pangkat X, X-nya 0, kalikan Q, pangkat N min X. Sudah. Ini binomial, ini Poisson, kombinasi sama binomial. Dapat dipahami? Jelas ini? Oke. Nah, sekarang kalau binomial, dibawa ke Poisson, gimana kira-kira? Fenomena apa yang begitu? Halo? 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 Ayo coba pikirkan, binomial ke Poisson, contohnya apa kira-kira? Binomial itu kan bicara N sama P, berarti harus ada N trials dengan masing-masing punya P. Ya. Nah, nanti kalau kemudian itu sudah diketahui, maka kemudian itu bisa menjadi parameter average misalkan. Yang kemudian average-nya dibawa, ya, yang kemudian average-nya dibawa dan kemudian menjadi ukuran terkait dengan performance parameter. Kira-kira apa? Halo? Oke. Gini. Anda masih ingat contoh kasus sales jualan produk, dia punya P berapa misalkan? Oke. Hari ini dia akan menjual kepada N sama dengan 10.
Oke. Sudah? Nah, berapakah hari ini dia akan menjual tepat kepada 6 orang? Kalau Anda cari ini, maka bagaimana? P, X sama dengan 6 untuk binomial dengan N sama dengan 10, dengan P berapa? 0,6. Begini kan? Ini kan dengan syarat ya. Artinya ini kombinasi 10 terambil berapa? 6, ya kan? Dikali P-nya berapa? 0,6 pangkat 6 kali 0,4 pangkat 4. Nah, ini adalah P. Peluang berhasil menjual tepat kepada 6 orang. Halo? Oke. Nyambungkan ke Poissonnya gimana? Nggak semua soal gampang disambungkan ke Poisson. Ya. Sebentar. Nanti saya carikan ya, kalau case binomial tarik ke Poisson, tapi yang dominan memang Poisson tarik ke binomial. Ya. Jadi ada, nanti saya carikan lah ya, case yang bisa disambungkan dari binomial ke Poisson. Ya, hipergeometrik ke hipergeometrik ke binomial pun bisa sebenarnya. Ya. Nanti ada case yang bisa begitu. Ya, dari hipergeometriknya nanti jadi P kemudian nanti disambungkan ke binomial masih bisa. Ada kembangan yang seperti itu. Nah, itu saja yang hati-hati. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah siap ujian berarti? Halo? Anda coba soal yang di sini ya, kalau Anda mau terbiasa, baik yang biasa begini maupun yang business application, kalau Anda mau tahu praktisnya ya, atau membayangkan penggunaannya. Di sini kalau nggak salah, sebentar, saya coba lihat ya. Tunggu sebentar. Di sini itu kalau saya nggak salah, nah ini answer to selected odd number problem. Jadi jawaban atas khusus pertanyaan yang ganjil. Jadi setiap bab itu sebenarnya punya jawaban. Jadi kalau setidaknya Anda jawab soal yang ganjil, Anda bisa cocokkan dengan kuncinya. Nah, ini ada kuncinya. Jadi ini pentingnya kenapa kok selalu belajar refer ke buku, karena ya memang ada problem yang bisa dicoba, soal yang bisa dicoba, dan enaknya ya di sini ada kunci. Jadi case-case tadi misalkan 5 poin sekian dan tadi itu Anda bisa coba, bisa trial, lihat di sini. Memang yang nomor yang anu saja, yang ganjil saja yang ada ya. Tapi setidaknya itu bisa Anda pakai ya. Jadi jawaban yang tadi itu Anda bisa trace. Ya, kalau nggak sama ya berarti dicari lagi, diiterasi lagi. Ya, ini ada jawabannya. Jadi
Gitu kurang lebih cara Anda belajar, dan ya ini Anda harus coba untuk bisa belajar sendiri kurang lebih terkait dengan isu-isu atau hal-hal yang seperti ini. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Halo, halo. Oke, cukup. Sudah? Sudah nih? Halo? Cukup ya? Oke, kalau cukup sampai ujian pekan depan, tanyakan ke saya H-1 atau H-2 begitu, nanti saya akan info. Tapi ya tadi, worst case adalah open book, jadi saya nggak close book, open book. Bukan open note ya, open book. Ya silakan cetak buku, cetak herdut, silakan. Kopi salinan temen pun silakan. Ya, pokoknya nggak bertukar pas ujian, itu worst case. Best case-nya ya open laptop. Tapi kalau open laptop nggak open note lagi ya, nggak boleh bawa note sudah. Ya laptop ya sudah. Tapi nggak boleh connect internet. Ada yang ketahuan connect internet ya keluar. Ya nanti tergantung pengawas. Ya nggak boleh connect internet, nggak boleh alat komunikasi. Ya, oke. Oke, Pak. Baik, saya akhiri sampai pekan depan. Sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum.